Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu kembali dengan Ibu Natalina Siburia pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang cerita fantasi yang penuh dengan imajinasi ataupun khayalan. Nah, kali ini kita akan belajar di bab yang baru, yaitu tentang teks prosedur. Pada kompetensi dasar, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu dari berbagai sumber, baik yang dibaca maupun didengar. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tujuan dan isi teks prosedur. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bahasa teks prosedur. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks prosedur. Nah, pada masa pandemi saat ini, kita sering sekali mendengar atau kita sering dianjurkan untuk rajin mencuci tangan. Nah, Ibu yakin kalian juga pasti sering melakukan itu, bukan? Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang teks prosedur, coba bagaimana mencuci tangan yang benar? Silahkan ditonton video berikut ini. Bagaimana video yang sudah kalian tonton? Secara tidak langsung, video yang barusan kalian tonton adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan prosedur atau langkah-langkah secara berurutan. Sesaat lagi, Ibu akan menjelaskan apa itu teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur. Silahkan disimak ya. Nah, mari kita bahas apa itu prosedur. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisikan tahap kegiatan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, bagaimana kita mengenali teks prosedur? Ciri isi teks prosedur ada 3, yaitu berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya, langkah-langkah tersebut dibuat dalam bentuk penomoran atau terkadang digabungkan dalam paragraf. Yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya,
5 potong akar kelapa hijau, 600 cc air. Dan yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan harus secara berurutan. Ingat, kalau tidak berurutan itu disebut tips ya. Ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Yang pertama, terdapat kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, terdapat juga kalimat saran dan kalimat larangan. Dan yang ketiga, terdapat penggunaan kata dengan ukuran akurat. Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Perhatikan contoh teks prosedur yang berjudul cara memainkan angklung berikut ini. Mari kita identifikasi ciri teks tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan teks tersebut? Tujuannya adalah memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang berurutan. Dan isi teksnya ditulis secara berurutan dari poin 1 sampai poin yang ke-6. Yang kedua, bagaimana bahasa yang digunakan pada teks tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, pada teks tersebut terdapat kalimat perintah. Contohnya, pegang angklung dengan tangan kiri. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Nah, selain itu juga terdapat kalimat saran. Contohnya, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Kata sebaiknya adalah ciri salah satu kalimat saran. Selanjutnya, terdapat kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Pada kalimat ini lebih ditekankan agar memainkan angklung sambil berdiri. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi atas 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat. Contohnya, cara menggunakan komputer, cara memainkan alat musik. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Nah, ini contohnya cara membuat mie instan ataupun cara memasak sop. Nah, nanti di dalam teksnya terdapat bahan-bahan, cara, dan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini contohnya cara berenang ataupun cara melakukan senam. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Yang pertama, petikan kalimat berikut yang bukan merupakan contoh ciri bahasa dari teks prosedur adalah A. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. B. Mengapa harus dimasak terlebih dahulu? C. Sebaiknya rebus selama 5 menit. D. Tambahkan 600 cc air. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, yang kedua, berdasarkan judul teks prosedur di bawah ini, yang termasuk jenis teks prosedur cara membuat adalah A. Cara memainkan gitar. B. Cara memasak nasi goreng. C. Cara menyiram bunga anggrek. D. Cara menari tortor. Nah, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Nah, bagaimana? Cukup jelas uraian yang udah Ibu sampaikan kan? Setelah pembelajaran ini,
kalian pasti sudah ingat bahwa kalian sering melihat atau bahkan menggunakan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu memberikan penugasan, mari kita ambil kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Teks prosedur digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan tepat dan akurat. Nah, oleh karena itu, di dalam teks prosedur harus dimuat langkah-langkah secara berurutan. Dan biasanya di dalamnya terdapat kalimat perintah, kalimat syarat, maupun kalimat larangan. Dan banyak menggunakan kata-kata dengan batasan atau ukuran yang akurat. Nah, terakhir, agar kalian lebih paham tentang teks prosedur, bacalah teks berikut. Mematikan komputer dengan benar. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. 1. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. 2. Klik menu Start pada Windows XP atau logo Windows 7 yang ada di pojok kiri bawah. 3. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. 4. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. 5. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Selamat mematikan komputer secara benar. Nah, setelah kalian baca, coba dijawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur? 2. Tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan jenis teks prosedur. Dan yang ketiga, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks prosedur. Selamat mengerjakan ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi teks prosedur. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi boleh kalian pahami dan bisa diterapkan. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.